Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman yang sudah mengikuti program pembelajaran intensif TOEFL bersama Fast Track English. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi lanjutan dari part C ya, part C pada section listening. But before we start our program today, let's begin based on your personal belief. Pray begin. Oke, amin. Oke, teman-teman, saya akan share screen terlebih dahulu ya untuk memulai kelas hari ini. Oke, kita lanjut ke part C ya. Di part C, teman-teman akan dihadapkan dengan direction terutama di bagian long talks atau lecture ya. Jadi apa bedanya dengan part A dan part B? Kalau di part A kemarin itu hanya short talks ya, jadi short conversation aja, hanya ada 2 orang dan saling bersautan. Kalau di part B kemarin itu adalah long conversation di mana ada 2 orang yang sedang berbicara, terus kemudian saling bersautan satu sama lain dan itu tidak hanya satu kali, jadi banyak gitu, lumayan panjang tuh. Nah, kalau long talks itu hanya satu orang yang berbicara atau semacam menceritakan kayak semacam perkuliahan gitu ya. Jadi lecture yang membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan proses, terus kemudian misal isu ataupun sebuah kasus atau tentang fenomena alam. Seperti itu. Kalau yang di long talks. Untuk triknya di long talks hampir sama dengan yang 4B, yaitu teman-teman harus pertama untuk menebak pertanyaan dulu ya. Menebak pertanyaan melalui survei opsi jawaban. Nah, ini digunakan atau teknik ini bisa digunakan ketika direction di listening conversation itu didengarkan, teman-teman tidak perlu untuk mendengarkan directionnya, langsung aja menuju ke survei jawaban. Itu kayak gitu. Yang kedua adalah kalau teman-teman sudah tahu menjawab pertanyaan, misal ini pertanyaan tentang words, jadi yang teman-teman harus ketahui, surveilah apakah pertanyaannya itu menggunakan words, where, yaitu lokasi, when, who, atau bahkan how, ya, pertanyaan tentang bagaimana, gitu ya, bagaimana itu dilakukan, gitu ya. Nah, terus kemudian eh, metode pada long talks itu seringnya jawabannya adalah berurutan. Berurutan. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman ketika mendengarkan audio listening, itu misal ada saling bersautan, saling bersautan. Maksudnya adalah ada sekitar 15 baris yang diucapkan oleh si narator gitu ya. Nah, misal di nomor untuk long talks yang pertama, kan di long talks faksi itu ada 2 ya, yaitu yang pertama dan soal untuk yang berikutnya di long talks kedua gitu. Nah, untuk long talks pertama itu ada 5 soal, misal ada 5 soal pada long talks yang pertama. Nah, yang diucapkan oleh audio speaker itu misal ada 15 baris ke bawah ya, 15 baris ke bawah. Jadi soal pertama itu terdapat pada baris pertama, misal kayak gitu. Terus soal berikutnya itu akan lanjutan di bawahnya. Berikutnya terus sampai ke soal nomor 5. Jadi teman-teman ketika misal di ucapan baris yang di pertama kedua oleh si naratornya itu teman-teman udah nggak dengar, lanjut aja. Stay fokus untuk menuju ke audio speaker itu berbicara berikutnya. Karena kemungkinan besar soal di berikutnya itu ada di ucapan berikutnya gitu. Jadi teman-teman kalau terlalu banyak fokus pada yang sudah tidak didengarkan gitu ya, teman-teman akan ketinggalan soal-soal berikutnya, informasi untuk soal berikutnya. Itu kayak gitu. Nah, ini namanya traditional manner yang disusun untuk metode penyusunan soal pada TOEFL, gitu ya. Nah, itu adalah traditional manner yang mana jawabannya itu berurutan berdasarkan apa yang kita dengarkan. Itu kayak gitu. Nah, jadi teman-teman sambil mendengarkan itu jangan lupa ingat narator itu mengucapkan nomor soal berapa sampai berapa. Misal nih, soal di long talks yang pertama itu soal untuk menjawab nomor 39 sampai 44. Nah, teman-teman fokus aja di opsi jawaban nomor 39 sampai 44. Jadi sambil mendengarkan audio speaker itu dibicarakan, didengarkan, teman-teman langsung aja sambil mencari tuh opsi-opsinya.
Dan jangan lupa ketika survei jawaban juga mencari atau memahami vocab yang sulit, ya, vocab sulit, ya, vocab yang sulit. Maksudnya apa? Jadi karena di antara soal nomor 1 dengan soal nomor 2 dan berikutnya itu jedanya cuma 13 detik. Dan itu sangat-sangat cepat ketika teman-teman baru sadar kalau ada vocab sulit yang teman-teman nggak memahami konteksnya. Itu kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman juga harus bisa langsung menebak melalui survei jawaban itu. Itu kayak gitu ya. Nah, itu aja sih. Terus kemudian coba kita dengarkan dulu untuk direction-nya ya. Ini nanti saya akan mendengarkan tidak sampai ini ya, tidak sampai terlalu panjang sampai contoh soalnya, enggak. Jadi contoh soal ini masing-masing textbook itu beda-beda, ya. Tiap-tiap soal itu beda-beda, tapi kalau direction-nya hampir sama, gitu ya. Oke, coba kita dengarkan dulu. Ini ada beberapa yang berubah ya, jadi nggak apa-apa, yang penting intinya adalah seperti itu, gitu ya, direction-nya. Now read the directions for Part C while they are being read to you. Bentar, kita dengarkan lagi. Part C. Directions. In Part C, you will hear short talks. At the end of each, you will be asked several questions. Each talk and each question will be spoken only one time. For this reason, you must listen carefully to understand what the speaker says. After you hear a question, read the 4 selections and choose the one that is the best answer to the question the speaker asked. Then, on your answer sheet, find the number of the question and blacken the space that corresponds to the letter for the answer you have chosen. Listen to this sample talk. You will hear, Oke. Before Oke, people used ini adalah contoh automobiles, they ini ya, soal ya. Jadi nanti akan teman-teman biasanya di textbook itu masih lumayan panjang teman-teman sampai bawah. Jadi sangat cukup yang dipergunakan untuk teman-teman itu langsung menebak dan juga mensurvei jawaban dan memahami vocab sulit tadi, terutama di sini. Ketika audio didengarkan, teman-teman juga harus mulai sadar misal what the main idea ya, the main idea apa yang dibahas di situ, terus kemudian where, di mana lokasi-lokasi yang disebutin di situ, terus kemudian kapan terjadinya peristiwa tersebut, dan who atau siapa yang ada di situ. Terus dan terakhir itu bagaimana proses itu terjadi gitu ya. Itu kayak gitu. Oke, kita langsung aja ya ke soal ya. Oke, di sini kita masuk ke 39. Coba kita dengarkan dulu untuk conversation-nya. Silakan teman-teman bisa sambil mendengarkan ya. Untuk conversation-nya bisa sambil mencatat juga boleh. questions 39 through 44 refer to the following lecture about mail. In most airports, mail and other freight, except the passenger's baggage, is handled as cargo. In recent years, the number of tons of cargo processed by major airports has been growing twice as fast as the number of passengers. In small airports that have no separate cargo facilities, cargo is carried together with the passenger baggage. On the other hand, in large airports, cargo is directed to separate terminals that exclusively process cargo. After cargo is delivered to the airport, it is grouped by destination and occasionally by carrier company. Large postal outlets and airports sort mail to be delivered by various flights, depending on their scheduled departures and arrival times. Commercial cargo includes a wide range of articles, such as electronic goods, processed food items, machine parts, and even agricultural equipment. Airline economists claim that because transporting goods doesn't require serving meals and drinks and employing stewards, companies make greater gains by carrying cargo than by carrying passengers. Oke, tadi ya conversation-nya. Coba kita dengarkan untuk question-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini yang saya maksud untuk mensurvei jawaban. How mail is processed in airport? How quickly goods can be delivered? How big and small airports work? How cargo is handled for shipment? Nah, kalau kita lihat dari sini, nih ya, ini adalah apa yang dibahas sebenarnya. Konteksnya adalah apa bahasannya. Apa bahasan pada yang didengarkan. Ya, itu ya. Misal main idea juga bisa. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat dari question-nya dulu, kita tebak ya.
Question number 39. What is the main idea of this talk? Oke, main idea of this talk ya. Jadi main idenya. Nah, kita sekarang coba teman-teman sambil tadi kan mendengarkan ya. Teman-teman mendengar ada airports di situ kan. Terus kemudian ada mail and freight, terus kemudian ada cargo di situ kan. Terus kemudian ada major and big and small airport juga dan hampir semuanya ini ada. Namun kalau kita dengarkan keseluruhan dari apa yang dibicarakan tadi, lebih tepatnya di situ bukan mail itu diproses in airport bukan, karena ini hanya salah satu aja yang disebutin yaitu mail di situ. Tapi lebih tepatnya di situ tadi membahas tentang kargo. Bagaimana kargo itu dihandle post shipment ya. Karena kita mendengarkan lebih banyak tadi dibahas tentang kargo, kemudian bagaimana kargo itu diproses pada small and big airport di situ kan. Jadi lebih tepatnya adalah kargo dan bahkan sampai di paragraf terakhir tadi atau di ucapan terakhir tadi juga menyebutkan banyak komersial airport itu atau penerbangan komersial itu ekonomi ya, ekonomi airline itu lebih banyak mendapat keuntungan ketika dia hanya mengangkut kargo aja di pesawat daripada mengangkut penumpang gitu. Karena mereka tidak perlu untuk menyediakan makanan, terus kemudian minuman dan lain-lain gitu ya. Karena tidak perlu membayar pramugarinya juga gitu. Itu kayak gitu, flight attendants-nya juga. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang delta. Coba kita lihat untuk kita dengarkan lagi conversation-nya ya. Questions 39 through 44 refer to the following lecture about mail. In most airports, mail and other freight, except the passenger's baggage, is handled as cargo. Oke, jadi mail and freight is handled as cargo di situ kan. In recent years, the number of tons of cargo processed by major airports has been growing twice as fast as the number of passengers. Oke, jadi jumlah pengangkutan kargo itu secepat jumlahnya dari 2 kali dari adanya penumpang. Questions 39 through Ports, mail and other in recent years, twice as fast as the number of passengers. In Hampir small semuanya kayak airports that have penumpang. no separate cargo facilities, cargo is carried together with the passenger baggage. Oke, On the other hand, in large airports, large cargo is airport ya. directed to separate terminals that exclusively process cargo. Oke, kargo After lagi yang cargo disebut is di situ. delivered to the airport, it is grouped by destination and occasionally by carrier company. Oke, Large postal outlets and airports sort mail to be delivered by various flights, depending Okay. on their scheduled departures and arrival times. oke. Commercial cargo includes a wide range of articles, such as electronic goods, processed food items, machine parts, and even agricultural equipment. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih banyaknya itu membahas lebih ke kargonya ya, bukan mailnya. Ataupun ini, bagaimana barang-barang itu dengan cepat dapat dikirimkan, bukan di sini ya. Bagaimana bandara besar dan kecil itu bekerja. Dia tidak membahas tentang kargo kalau yang Jati ya. Jadi yang jawabannya paling tepat adalah yang delta di situ. Oke, coba kita lihat di ini ya. In most airports, mail and other freights ya, kecuali the passengers baggage is handled as cargo gitu ya. Mail dan barang-barang yang lain kecuali penumpang ya, bagasi penumpang itu di-handle as cargo akhirnya ya kan. Jadi cuma penumpang yang masuk ke bagasi gitu ya. Maksudnya di bagasi penumpang gitu. Itu yang lain tuh di-handle sebagai kargo. In recent years, the number of tons of cargo processed by major airport has been growing twice as fast as the number of passengers. Kalau kita lihat di sini ya, itu ada kargo juga di sini. Terus kemudian in small airport that have no spare cargo facilities lagi dibahas. Ini juga masih membahas kargo di sini destination. After cargo ini juga ya. Jadi lebih tepatnya itu membahas lebih banyak pada kargo ya. Oke, kita lanjut. Berarti tepat sekali ya jawabannya memang yang mana tadi? Yang delta. Oke. Kita lanjut ke number 40. Silakan bisa sambil didengarkan question-nya ya. Yang 40. question number 40. What does the term cargo refer to? Oke. Apa maksud kargo itu refer to?
yang merujuk kemana gitu ya. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Tadi sudah sempat kita bahas ya yang di awal tadi, yaitu yang mana? Mail and baggage? Tidak ya, tadi baggage itu untuk penumpang gitu ya. Nah, yang tepat adalah mail and freight di situ. Jadi beberapa mail sama barang-barang yang lain selain bagasi penumpang ya, itu masuk dihandle sebagai kargo di situ. Jadi yang paling tepat adalah yang Bravo, bukan passengers, bukan baggage. Ya. Oke, coba kita lihat. Nah, kita lihat untuk di conversation-nya, what does the term cargo refer to? Kita lihat ada di sini. In most airports, mail and other freights, ya. Kecuali, nah ini yang kita tandai aja. Kecuali passenger baggage is handled as cargo. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah yang mana? Coba kita lihat. Bravo ya kalau salah. Ya, betul. Mail and freights, yaitu Bravo. Oke, yang sudah benar, ya tepat sekali ya. Kita lanjut ke number 41. Oke, kita dengarkan langsung untuk question-nya. Question number 41. How is cargo processed at major airports? Oke. Tadi ada small airport sama major airport ya. Kebanyakan airport itu menghandle-nya gimana? Tadi sempat disebutkan bahwasanya itu dialirkan menuju kargo terminal terpisah gitu kan. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Coba kita dengarkan untuk conversation-nya berada di mana informasi itu. Questions Mail and other freight, except the passenger's baggage, is handled as cargo. In recent years, the number of tons of cargo processed by major airports has been growing twice as fast as the number of passengers. Bentar. Cargo processed by major airports has been growing twice as fast as the number of passengers. In small airports that have no separate cargo facilities, cargo is carried together with the passenger baggage. Oke, tadi pada di small airport ya, jadi yang nggak memiliki kargo ya, itu akan dijadikan satu di bagasi penumpang barang-barangnya, ya. On the other hand, in large airports, cargo is directed to separate terminals that Nah, ini. exclusively process cargo. Nah, jadi pada major terminal atau large terminal itu dia dialirkan menuju separate cargo terminal. Jadi ada cargo terminal. Kalau teman-teman di bandara ya, jadi beberapa barang itu diarahkan ke cargo terminal, terus akhirnya dimasukkan jadi satu di bagian kargo ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. It is routed to separate cargo terminal. Kalau yang Bravo itu dipisahkan dari mail by machine, bukan ya? Dia tidak membahas itu. It is loaded when passenger board plane. Jadi kayak di loaded ketika passenger board plane. Kurang tepat ya. Terus it is shipped atau dikirimkan ke smaller airport malah. Kurang tepat juga, malah smaller airport itu dia tidak memiliki kargo. Ya, jadi kurang tepat juga jawabannya Delta. Jadi di antara opsi jawaban di listening itu pasti ada yang sangat-sangat tidak mungkin itu jawabannya. Ya, contohnya yang Delta itu. Sama yang Charlie. Lanjut yang jawabannya. How is cargo process at major airport? Jadi maksudnya major itu adalah large airport ya. Jadi bandara yang paling besar. Ya, jawabannya adalah yang alpha ya. It is routed to separate cargo terminal. Kita lanjut, 42. Kita dengarkan untuk ini ya, question-nya dulu. Question number 42. How is cargo carried from small airports? Ya, tadi di small airport. Seperti yang kita bahas di sebelumnya, justru di conversation-nya itu, small airport disebutin duluan ya. Jadi tempatnya adalah together with baggage ya. Coba kita dengarkan dulu. Ada dua soalnya, together with passenger sama baggage-nya. Jadi kalau passenger kan di tempat duduknya penumpangnya, tapi kalau di baggage itu di atas, ya di atasnya tempat duduk penumpang itu, yaitu bagasi ya. Coba kita dengarkan. Questions 30. Cargo processed by major airports has in recent years, the number of tons of cargo processed by major airports has been growing twice as fast as the number of passengers. In small airports that have no separate cargo facilities,
cargo is carried together with the passenger baggage. Ya, together with passengers baggage ya, bukan passengers-nya, tapi passengers baggage. Jadi jawabannya adalah yang Bravo di situ. According to special schedules, bukan exclusively to its destination. Enggak dikirim sendirian ya. Ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. Ini pertanyaannya, how is cargo carried from small airports? Yaitu jawabannya yang Bravo ya, together with baggage ya. Lumayan cukup jelas tadi diinformasikan. Kita lanjut ke 43. Kita dengarkan question-nya. Kalau kita lihat dari in, on, dan in kayak gini, itu pertanyaan tentang where ya. Kita bisa menebak itu adalah where. Nah, coba kita dengarkan question-nya. Question number 43. Where is mail sorted? Oke. Where is mail sorted ya. Jadi tadi disebutin in airport juga ya. Coba kita dengarkan lagi ya. Informasinya berada di mana. Questions 39 through 44. In recent years, airports, cargo is directed to separate terminals that exclusively process cargo. After cargo is delivered to the airport, it is grouped by destination and occasionally by carrier company. Large postal outlets and airports Nah, sort ada large postal terminal ya. Jadi ada large postal terminal. Oke, sebentar. Jadi ada large postal terminal ya. In airport dia nyebutin tadi. In airport ya, berada di airport. Oke, coba kita dengarkan lagi. large postal outlets and airports sort mail to be delivered. Outlet ya, bukan terminal, outlet ya. Bukan terminal tapi outlet. Nah, kita hapus. Large postal outlet ya. In airport ya menyebutkan. Kita dengarkan lagi. By various flights, depending on their scheduled ports, large postal outlets and airports sort mail to be delivered by various flights. Oke, with various flights ya, depend on schedule Depending on their and scheduled arrival. departures and arrival Departure and times. arrival times ya. Commercial Oke, jadi jawabannya di situ adalah tetap di airport ya, bukan postal office, bukan kantor pos ya, tapi in airports-nya sendiri, di large postal outlets. Oke, gitu ya. Coba kita dengarkan untuk question-nya tadi. Where is mail sorted ya? Bagaimana mail itu Question number 43. dipilah? Where Ya. is mail sorted? Ya, jadi jawabannya adalah in airports ya. Meskipun ada tulisan postal, large postal outlets tadi ya. Nah, meskipun di sini juga disebut commercial outlets ya, tentunya bukan. Bukan on aircraft apalagi ketika pesawat lagi terbang gitu. Kurang tepat nih. Jadi jawabannya adalah yang Bravo di situ. Oke, kita lanjut. 44. Oke, di sini ada manufacture goods, passenger and baggage, livestock and crops, cars and automobile. Ini pertanyaan tentang words ya. Seperti menanyakan barang ya. Oke, coba kita dengarkan question-nya. Question number 44. What does commercial cargo include? Oke, what does commercial cargo include? Termasuk commercial cargo itu include apa saja gitu kan. Nah, kalau kita dengarkan di paling terakhir tadi kayak bahan olahan ya tadi ya. Coba kita dengarkan. Bahan pabrik dan bahan olahan, contohnya tadi ada spare part ya, ada spare part juga, terus kemudian crops dan lain-lain tadi. Coba kita lihat. Ya, coba kita dengarkan di conversation-nya. Itu terdapat di conversation paling terakhir. processed food items, machine parts, articles such as electronic goods, processed food items, machine parts, and a range of articles. Commercial cargo includes a wide range of articles such as electronic goods, processed food items, machine parts, and even agricultural equipment. Ya, jadi ada agricultural equipment juga tadi ya disebutin di situ. Nah, jadi atau processed food juga di situ. Nah, yang paling memenuhi di sini di antara jawaban ini ya, itu adalah yang manufactured goods ya. Jadi barang-barang yang diproduksi di pabrik gitu ya. Nah, passenger and baggage bukan.
Livestock ini adalah peternakan dan juga pertanian, bukan. Ini bahan mentah. Cars and automobile mechanics, bukan ya, orang-orang mekaniknya otomobil dan mobil, bukan ya. Tapi lebih tepatnya manufactured goods di situ, barang-barang yang diproduksi di pabrik gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang alpha ya, tepat sekali. Oke, kita lanjut ya untuk long talks yang kedua. Coba kita dengarkan dulu conversation-nya. Questions 45 through 50 refer to the following lecture about apples. Among the thousands of varieties of apples, only a few account for most of the apples grown for commercial purposes and by individual gardeners. 3 varieties, Delicious, Golden Delicious, and Macintosh, make up more than 60% of all apples sold. The apple varieties differ in the color of the peel, texture, size, and taste. The peel may be green, yellow, or red, and the flesh is usually white, cream, or yellow. The texture is classified as soft or firm, and the taste as tart or sweet. Sweet apples are eaten fresh, and the tart varieties are made into applesauce, cider, and vinegar. Apples are standard fare in most lunches that people either bag or buy. Apple juice factories and cider mills account for about 30% of the total consumption of processed apples, with the pulp being converted into cattle fodder. Crab apples belong to the wild varieties. Because apple trees of all kinds require a cool climate to grow, they don't do well in warmer areas. The trees are usually dormant during the winter and enjoy prolonged periods of cold weather. To produce a good crop, apple orchards also need high quantities of water during the winter when their root systems continue to extend. Although in Eurasia the fruit has been cultivated for thousands of years, it may not be common on other continents. Historically, the trees were scarce in Africa and Australia, where rains are limited to certain seasons that do not last longer than a couple of months. In these regions, as well as in South America, people first looked at apples as an exotic fruit, even though they had been known for centuries. Oke, kita dengarkan ya. Untuk yang ini pasti menanyakan jumlah ya. Berapa jumlah apel yang dapat diproduksi misal. Question number 45. How many varieties of apples are grown for commercial purpose? Oke, untuk commercial purpose ya. Jadi berapa banyak apel yang dapat digunakan untuk commercial purpose atau ditumbuhkan atau ditanam gitu ya. Nah, tadi di awal dia menyebutkan a few ya. Bukan thousands, 30 atau 60. Coba kita lihat. How many varieties of apples are grown for commercial purpose? Ya, jadi maksudnya adalah a few tadi. Coba kita dengarkan lagi di conversation-nya ya. Thousands of varieties. Among the thousands of varieties of apples, only a Nah, dia bilang among thousand ya. Memang di awalnya itu di antara ribuan ya, ribuan varietas dari atau jenis dari apple, but few account for most of the apples ya, grown for commercial purposes and ya ada. Jadi hanya sedikit ya, a few aja yang dapat digunakan untuk commercial purpose di situ. Jadi jawabannya adalah yang bravo di situ ya. Coba kita lihat sini ya. Among the thousand of varieties of apples, only a few account for most of the apples grown for commercial purposes and by individual gardeners. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah a few di sini. Oke, kita lanjut ya. Nggak ada masalah yang di 45. Kita lanjut 46. Nah, ini adalah warna, teman-teman. Nah, tadi kan disebutin ya. Jadi ada warna peels and apa tadi satunya? Coba kita dengarkan lagi ya. Bentar. Oke, dagingnya intinya ya. 60% of all apples sold. The peel, texture, size, and differ in the color of the peel, texture, size, and taste. The peel may be green, yellow, or red. Oke, And the jadi flesh jawabannya ini
ada kemungkinan adalah green, yellow, and red. Itu untuk pills ya. Coba kita sambil dengerin ya. Fish is usually white, cream, or yellow. The flesh is Oke, usually flesh ya. white, cream, or yellow. Oke, ini The flashnya. Jadi texture is dagingnya. classified as soft or firm, and the taste as tart or sweet. Oke, Sweet apples untuk are eaten fresh. untuk rasanya itu taste-nya itu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan itu adalah sweet and tart. Ada yang tahu tart? Tart itu adalah apa ya? Kayak semacam kecut gitu ya. Ya, seperti sour ya. Jadi sama dengan sour. Nah, ini. Oke, coba kita lihat pertanyaannya ya. Kita sudah mendata tadi. Pertanyaannya dulu. Question number 46. What are possible colors for apple peels? Oke, pills yang ditanyakan. Berarti possible colors-nya adalah green, yellow, and red. Merah, kuning, dan hijau ya. Jadi jawabannya yang alpha di situ. Oke, nggak ada masalah yang di sini karena menanyakan tentang apa yang sudah disampaikan. What are possible colors for apple peels? Ya, terus sekali. Yellow, green, and red. Atau green, yellow, and red. Kita lanjut ya, 47. Nah, di sini sudah pasti nih. Ini yang ditanyakan pasti taste-nya. Tadi saya sebutkan di nomor 46 adalah sweet and tart. Jadi dia sama dengan sour. Nah, itu ya. Jadi jawabannya yang berapa? Coba kita dengarkan dulu untuk question-nya. Question number 47. How is the taste of apples classified? Oke, taste of apple classify, yaitu sweet or sour ya. Yang manis sama yang agak pahit ya, atau kecut ya. Bukan pahit ya, tapi kecut ya. Oke, kita lanjut. Ya, how is the taste of apple classified? Yaitu sweet or sour. Kita lanjut, 48 ya. Kita dengarkan question-nya. Oke, ini pasti lanjutannya. Jadi kalau yang manis itu diapakan, yang sour itu diapakan. Jadi ada kemungkinan kita bisa menebak pertanyaannya antara dua itu. Ya, jadi kalau kita dengarkan di conversation tadi, yang eaten itu adalah untuk yang sweet, terus kemudian for juice ya, atau saus. Ini kalau nggak salah, dua ini ya. Juice itu fresh untuk juice atau ini ya? Kalau salah saus ya tadi ya. Yang untuk yang tart ya, tart atau sour. Itu ini. Coba kita dengarkan. Apples sold. The apple varieties differ in the color of the peel, texture, size, and taste. The eaten fresh, and the tart varieties are made into applesauce, cider, and vinegar. Eaten fresh or Untuk firm, cuka ya, vinegar and the ya. taste as tart or sweet. Sweet apples are eaten fresh. Ya, eaten fresh ya. Jadi dimakan dalam kondisi segar ya. Nah, eaten ya. Oke. And the tart varieties are made into applesauce, cider, and vinegar. Oke, Sarden and ini ya tadi. Jadi jawabannya, kalau kita lihat question-nya ya. Question number 48. How are apples with high sugar content mostly used? Oke, highly sugar content ya. Jadi memiliki kandungan gula atau manis yang tinggi. Itu untuk dimakan ya. Jadi sebutin yang sweet ya. Dia tidak menyebutin sweet tapi highly content sugar content ya. Highly sugar content ya. So, jadi they are eaten jawabannya. How are apples with high sugar content mostly used? Yaitu they are eaten ya. Terus sekali. Oke, itu ya. Jadi untuk yang saus itu adalah yang tart atau yang sour tadi ya. Itu untuk saus ya, terus kemudian sama untuk cuka tadi ya. Lanjut 49. Kita dengarkan ya untuk conversation-nya. Question-nya dulu aja. Kalau kita lihat di sini ada cold weather, prolonged watering, systematic consumption, sama extensive root. Tadi sempat disebutin sih yang prolong ya. Itu untuk tanaman pada apel ya, itu bisa hidup karena apa gitu. Coba kita dengarkan. Question number 49. According to the speaker,
What do apple trees require to produce a good crop? Oke, jadi yang paling disyaratkan untuk bisa tumbuh menjadi tanaman yang bagus gitu. Itu seperti apa? Nah, coba kita dengarkan yang di bagian terakhir-terakhir ya tadi. And enjoy prolonged periods of cold Oke. weather. Require a cool climate and converted into cattle fodder. Crab apples belong to the wild varieties. Because apple trees of all kinds require a cool climate to grow, they Oke. don't do well in warmer Oke, cool climate weather ya. Jadi hanya bisa untuk tumbuh di cool climate weather. Nah, terus kemudian areas. The trees are usually dormant during the winter and enjoy prolonged periods of cold weather. ya, cool To weather. produce a good crop, apple orchards also need high quantities of water during Nah, high quantity of waters di situ the during winter when their winter. root systems continue to extend. Ya. Jadi dia dapat tumbuh dengan baik itu salah satunya adalah karena ada watering, penyiraman terus ya, secara berjenjang atau terus-menerus. Jadi jawabannya adalah prolong watering, bukan full weather ya. Jadi prolong wateringnya supaya tumbuh menjadi tanaman yang bagus gitu. Jadi jawabannya yang bravo. Gitu. Coba kita lihat. According to the speaker, what do apple trees require to produce a good crop? A good crop ya. Jadi jawabannya adalah prolonged watering di situ. Bukan full weather, systematic consumption, bukan extensive growth. Oke, kalau cold weather memang tempat lokasinya ya, lokasi yang bagus untuk nanam apel itu di cold weather. Tapi untuk menjadi tanaman yang paling bagus itu adalah tergantung pada wateringnya. Ya, jadi dia itu harus disirami terus, prolong wateringnya ini. Ya, jadi jawabannya adalah yang bravo. Ya, tepat sekali. Kita lanjut soal terakhir teman-teman. Oke, ini ya. Nah, di sini menyebutkan lokasi nih. Nah, pasti jawabannya itu setelah yang tadi, info tentang prolong watering tadi. Nah, itu kalau yang kita dengarkan tadi ya, itu adalah pertama kali apel itu ditanam ya. Coba kita lihat, kita dengarkan question-nya dulu. Question number 50. In what regions were apple trees first cultivated? First cultivated ya, pertama kali ditanam. Nah, coba kita lihat, kita dengarkan conversation-nya di akhir. Quantities of water during the winter when their root systems continue to extend. Although in Eurasia the fruit has been cultivated for thousands of years, it may not be common on other continents. Historically, the trees were scarce in Africa and Australia, where rains are limited to certain seasons that do not last longer than a couple of months. In these regions, as well as in South America, people first looked at apples as an exotic fruit, even though they had been known for centuries. Oke, apakah teman-teman mendengarkan tadi? Coba kita lihat lagi ya, kita dengarkan lagi ya bagian ini. In warmer areas. The trees are usually dormant during the winter and enjoy prolonged periods of cold weather. To produce a good crop, apple orchards also need high quantities of water during the winter when their root systems continue to extend. Although in Eurasia the fruit has been cultivated for thousands of years, Ya, it may Eurasia not be tadi common sebutannya. on other continents. Historically, the trees were scarce in Africa and Australia, where rains are limited to certain seasons that do not last longer than a couple of months. In these regions, as well as in South America, people first looked at apples as an exotic fruit, even though they had been known for centuries. Oke, jadi jawabannya Eurasia tadi ya. Coba kita lihat di ini ya. Tempatnya di mana? In region where apple trees was cultivated. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Walaupun in Eurasia the fruit has been cultivated for thousands of years, it may not be common on other continents. Historically, secara sejarah the trees were scarce, ditemukan di Afrika dan Australia juga, where rains are limited to certain seasons that do not last longer, lebih lama daripada a couple of months. In this region, as well as in South America, people pertama kali melihat apple sebagai buah eksotis ya. Walaupun mereka itu tidak dapat dikenali selama berabad-abad ya. Nah, ya, telah dikenal berabad-abad ya, sebenarnya udah dikenal berabad-abad gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah
Eurasia. Di sini. Ya. Yang ini ya. Eurasia. Oke, itu aja teman-teman untuk materi pembelajaran pada listening TOEFL kali ini ya. Kita lanjutkan untuk video berikutnya, nanti pembahasannya adalah tentang tips trik tentang structure yang masih perlu saya tambahkan karena structure itu lumayan banyak ya materinya, jadi harus kita cicil. Oke, thank you very much for today. And the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.